Tak butuh waktu lama, dia langsung mendatangi kantor si agensi tersebut, dan di sana dia langsung disambut olehnya. Kemudian menjelaskan isi daripada kontraknya. Karena dia tidak paham betul dengan istilah-istilah yang ada di dalam lembaran kertas itu, akhirnya ia pun langsung mendatanganinya dan kemudian mendapatkan uang muka sebesar 50 juta won atau setara dengan 63 juta rupiah sebagai uang mukanya. Tentu saja dia girangnya bukan main, karena ini pertama kalinya dia memegang uang sebesar itu seumur hidupnya. Lantas dia pun langsung membeli pakaian mewah, menyewa apartemen, mentransfer ibunya, dan memberitahukan kabar baik ini kepada saudara-saudaranya bahwa dirinya sekarang sudah menjadi bintang film. Beberapa hari kemudian, dia pun dijemput oleh seorang pria tampan yang sempat dia lihat di lorong tempo lalu. Si pemuda tersebut bernama Mon Jong Bae, yang sekarang ditugaskan sebagai manajer Kim Han Seok. Mulai sekarang dan seterusnya, dialah yang akan mengurus jadwal-jadwalnya. Setelah perkenalan dan segala macam, lantas si manajer itu pun menyodorkan sebuah naskah film yang akan dimainkannya. Film tersebut berjudul Hunter of the Night, dan perannya adalah sebagai seorang pria yang mati ditikam secara berkali-kali. Mendengar hal itu, dia pun sangat terkejut. Si manajernya bercerita bahwa ini adalah peran yang cukup besar agar dirinya bisa terkenal di dunia film. Apalagi aktingnya di film perang kemarin adalah salah satu akting terbaik yang pernah dia lihat, terutama adegan saat lehernya dipenggal. Aku penasaran bagaimana bisa kau sangat bagus berperan sebagai orang yang akan mati. Tatapan matamu selama adegan ketika pedangnya masuk adalah sebuah mahakarya, ujarnya. Dalam benaknya Kim Han Seok berkata, itu bukanlah akting, melainkan sungguhan. Dan itulah alasan kenapa dirinya bisa akting senatural mungkin. Dengan terbata-bata, kemudian dia bertanya apakah dirinya bisa menolak peran itu. Si manajernya pun bilang bahwa dia bisa menolaknya kalau tidak mau, tapi itu akan melanggar kontraknya. Lantas dia pun mengeluarkan kontraknya, dan di sana tertulis sebuah pasal bahwa untuk minimum masa 3 tahun yang dikontrak akan berakting dalam peran yang ditugaskan oleh kontraktor. Dan jika yang dikontrak menolak tanpa alasan yang jelas, maka kontrak itu akan dibatalkan. Si manajer menjelaskannya lebih lanjut bahwa bukan hanya kontraknya dibatalkan, tetapi dirinya juga bisa langsung digugat. Dan seperti yang sudah dijelaskan di pasal 7 ayat 3, jika alasan berasal dari si aktor, perusahaan dapat meminta pengembalian penuh fee kontrak dan tambahan sebanyak 10%. Setelah mendengar penjelasan tersebut, akhirnya mau tak mau dia pun harus mengambil peran itu. Dan saat dia berjalan menuju ke ruang pembaca naskah, dia bersenggolan dengan aktor utama dari film ini, yaitu Jeong Woo, seorang aktor yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Lalu saat masuk ke dalam ruangan pembacaan naskah, orang-orang yang melihatnya pun bergumam, seperti ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Akting dia di film terakhirnya sangat gila, dan orang-orang menyapanya dengan hangat. Wajar saja dia berwajah tampan, suka menjaga tubuhnya, dan bahkan punya bakat akting yang mendukung. Apalagi dia tidak terlalu pemilih ketika mengambil peran, dan selalu melakukan perannya dengan baik. Dan sekarang dia tengah fokus pada perannya sebagai pembunuh berantai. Kim Han Seok pun diam-diam mengaguminya dan tidak menyangka bahwa dia akan berakting dengan orang sehebat dia. Tapi bukan hanya dia yang mereka bicarakan, Kim Han Seok pun tak lepas dari pembicaraan mereka. Sebagian dari mereka menganggap bahwa aktingnya itu sangat unik. Bahkan sebagiannya lagi sempat merinding saat melihat ekspresinya ketika kepalanya dipenggal. Apalagi kebanyakan dari adegan itu adalah hasil dari improvisasinya. Mereka nampak bersemangat menanti-nanti apa yang akan terjadi pada film ini dengan kehadirannya. Di ruangan itu, ia juga bertemu dengan seorang bintang aktor di film usia menengah yang bernama Kim Chan Woo. Cara bermainnya punya keunikan tersendiri. Walaupun dia memulai debut karirnya saat sudah berumur, tapi dia menjadi sangat sukses di kebanyakan pekerjaannya. Dia sudah bermain di 3 film yang ditonton lebih dari 10 juta orang. Pembacaan naskah pun dimulai. Jeong Woo dan Jang Deok pun disuruh untuk membacakannya. Sudah tidak diragukan lagi bagaimana mereka berakting, apalagi cuma membacakannya. Setelah mereka selesai, pembacaan naskah pun berlanjut, dan kini giliran Kim Han Seok yang membacakannya. Sontak, semua tatapan mengarah kepadanya. Ruangan itu terasa hening. Mereka semua nampak menanti-nanti dirinya. Sambil menelan ludah, akhirnya dia membaca lembaran kertas itu sesuai dengan teks yang tertulis di sana. Tidak ada ekspresi dan tidak ada gerakan-gerakan tertentu. Dia hanya sedang membacanya. Mereka pun ramai-ramai berkomentar, ini lebih buruk dari perkiraanku. Yang lainnya menimpali, iya, aktingnya sangat canggung, dan lain-lain. Si sutradara terdiam membisu, sedangkan si aktor tampan itu nampak tersenyum tipis, dan Kim Han Seok hanya tertunduk lesu. Tapi si Pak tua yang ada di sampingnya menepuk bahunya, kemudian menyemangatinya. Jangan terlalu tegang dan cobalah untuk sedikit bersantai, ujarnya. Pembacaan naskah pun selesai, dan beberapa minggu kemudian mereka mulai syuting. Setelah adegan pertama berakhir, sang sutradara menyuruh Kim Han Seok untuk bersiap-siap.
Ini adalah adegan terakhir sebelum mereka pindah tempat ke lokasi berikutnya. Dalam naskahnya tertulis bahwa dirinya akan ditusuk berkali-kali oleh pisau si pembunuh berantai. Si saksi mencoba melawan, tapi setelah 2 tikaman di dada, 2 di perut, dan 7 kali di wajah dan leher, dia mati dengan mengenaskan. Kameramen sudah berada di posisinya, para kru dan pemeran sudah siap. Lantas, sang sutradara pun berteriak action. Seketika itu juga Kim Man Seok langsung masuk ke dalam dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang sudah diatur oleh naskah. Dan di tengah pelariannya itu, sebuah ingatan yang belum pernah dia lakukan tiba-tiba masuk begitu saja ke dalam kepalanya. Dan ingatan itu adalah ingatan dari si tokoh asli yang sedang diperankannya. Dalam film itu menceritakan bahwa Kim Man Seok yang sedang berjalan di bawah lampu remang-remang tiba-tiba melihat 2 orang pria yang sedang bertengkar di ujung gang. Dia pun mengintip, dan jika dilihat dari percakapannya, sepertinya mereka bersenggolan saat berjalan. Yang satu mengomel-ngomel dan yang satunya lagi meliriki segala arah. Kemudian setelah dirasa aman, lantas si pria bertudung itu pun mengeluarkan sebilah pisau dan ditodongkannya ke depan. Terkejut dengan hal itu, pria yang ditodongnya pun tergagap-gagap meminta maaf. Walaupun sebenarnya dirinya tidak salah, tapi si pria bertopeng itu tak peduli dan langsung menusuknya secara brutal. Si saksi pun kaget dan mundur 1 langkah, tapi secara tidak sengaja dia malah menginjak sebotol kaleng, dan hal itu terdengar oleh si pelaku. Sontak, si saksi berlari dan si pelaku langsung mengejarnya. Kim Man Seok terus berlari hingga dirinya tiba di tengah kota. Dia pun melirik ke segala arah dan melihat sebuah tulisan-tulisan di gedung yang bertuliskan Daejeon. Bingung dengan hal itu, lantas ia pun bertanya kepada seorang gadis yang sedang melewati dirinya. "Tahun berapa sekarang?" tanyanya. Walaupun sedikit aneh dengan pertanyaannya, tapi kemudian si gadis itu pun mengeluarkan handphone di sakunya, dan di sana tertera tahun 1995 di layar menunya. Tiba-tiba saja Kim Man Seok jadi teringat dengan perkataan manajernya bahwa film Hunter of the Night ini ditulis berdasarkan kisah nyata. Kasus pembunuhan berantai ini terjadi di tahun 1995 dan kasus tersebut masih dinyatakan sebagai kasus yang tak terpecahkan, dan saat ini dirinya sedang berada di masa itu. Lagi-lagi ingatan dari si tokoh asli ini muncul secara mendadak. Di dalam bayangannya terlihat seorang wanita beserta anaknya yang tengah tersenyum lebar, dan mungkin itu adalah keluarganya. Berbekal ingatan dari si tokoh asli, lantas Kim Man Seok pun pergi ke rumah orang tersebut untuk memastikannya. Dan sesampainya di sana, benar saja istri dari si tokoh ini menyambut kepulangannya dengan hangat. Anaknya pun berlari menghampirinya dan memeluk kakinya, lalu mengajaknya jalan-jalan ke Expo pada hari Minggu nanti. Tak kuasa melihat hal itu, lantas ia pun meminta maaf dan pergi begitu saja. Dia nampak bingung dengan situasi ini. Situasinya nampak berbeda dari film yang terakhir dia mainkan. Film ini berdasarkan kisah nyata yang diambil dari kasus pembunuhan berantai. Tapi berdasarkan apa yang sedang terjadi, dirinya bukanlah sekedar aktor biasa, melainkan salah satu korban asli di dalam kasus itu. Tak tahu lagi harus kemana dan berbuat apa. Akhirnya ia memilih untuk pergi ke lokasi kemarin. Di sana ternyata sudah ada garis polisi beserta sketsa di mana tempat si korban itu mati. Dia menatap lama garis polisi tersebut, lalu secara tiba-tiba dia menyadari seseorang di belakangnya. Dan setelah dilihat, ternyata dia adalah si pembunuh kemarin. Kim Man Seok terdiam membeku, dan si pelaku itu terus menatapnya sambil berjalan secara perlahan. Lalu saat Kim Man Seok berbalik, sontak si pembunuh itu berdiri dan menatapinya. Kemudian berkata, "Kau tahu siapa aku kan?" Dia terbata-bata, mundur secara perlahan, dan si pembunuh itu langsung mengeluarkan pisaunya. Kemudian menusuk perutnya berkali-kali, hingga ususnya menyembul keluar dari tempatnya. Dari arah sana, sang sutradara berteriak. Seketika itu juga Kim Man Seok kembali ke dunia nyata. Dan saat sudah kembali pun, dia masih saja berteriak meminta tolong, sehingga orang-orang pun menjadi heran dan beberapa kali menegurnya bahwa kita sudah selesai. Juga dalam istirahatnya, dia masih menggigil dengan kejadian tadi. Seakan-akan dia masih bisa merasakan pisaunya ketika menusuk perutnya. Kemudian ia pun mengambil ponsel yang ada di sakunya, lalu mencari tahu tentang kasus pembunuhan berantai ini. Dia merasa bahwa semua yang dialami itu memang nyata. Lalu timbul sebuah pemikiran di dalam kepalanya, apakah si pelaku itu beneran nyata? Maksudnya benar-benar asli si pelaku, bukan si pemeran. Tiba-tiba seseorang menghampirinya dan bilang bahwa kita akan melakukan teks 1 kali lagi. Karena sang sutradara merasa bahwa aktingnya tidak buruk dan sudah cukup bagus. Akan tetapi suasananya sangat membosankan, sehingga dia pun meminta untuk mengulang adegan itu. Akhirnya mereka pun syuting kembali dan Kim Man Seok bertekad untuk membuka topeng dari si pelaku itu, untuk memastikan apakah wajah di balik topeng itu adalah si pelaku tersebut atau bukan. Karena dia berpikir kalau dunia ini nyata, berarti wajah si pelaku itu juga nyata. Tapi saat dia berhadapan-hadapan dengan si pelaku itu, nyalinya tiba-tiba menciut. Bahkan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Akhirnya dia pun mencoba untuk kabur dan berhasil ditangkap oleh si pelaku. Kemudian ditusuk lagi secara berkali-kali. Sang sutradara pun berteriak dan lagi-lagi kurang puas dengan adegan tersebut.
Alasannya sama, bukan karena aktingnya yang buruk, melainkan karena terlalu cepat mati. Lantas, ia pun menyuruh Kim Man Seok untuk mencoba bertahan hidup dengan lebih energik daripada langsung mati begitu saja. Dia ingin dirinya memperlihatkan keputusasaan dari seorang pria yang ingin kembali kepada keluarganya dan membuat si pelaku terlihat lebih jahat. Kim Man Seok mengerti dan adegan pun kembali diulang. Lalu ketika dirinya saling berhadapan-hadapan dengan si pembunuh itu lagi, ia pun mencoba mengulur waktu dengan mengajaknya berbicara. Tapi yang dia katakan malah semakin membuatnya ingin membunuhnya. Lantas Kim Man Seok pun langsung berlari, berharap bisa mengulur waktu lebih lama sambil menunggu momen yang tepat untuk membuka topengnya. Dan saat dirinya tertangkap kemudian ditusuk, dia sempat membuka topengnya hingga terlihat dengan jelas bagaimana wajah aslinya. Bahkan dia juga sempat melihat si pelaku membuang senjatanya sebelum pada akhirnya dia menemui ajalnya. Sang sutradara berteriakat dan syuting pun selesai dengan sempurna. Sesampainya di rumah, ia pun memikirkan kembali tentang kasus yang belum terpecahkan itu. Kini dia tahu bagaimana wajah si pelaku dan tahu di mana dia menyembunyikan senjatanya. Lalu setelah menimbang-nimbang apa yang harus dilakukannya, akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari tahu di mana lokasi kejadiannya dan pergi ke sana untuk memastikannya. Sesampainya di lokasi, benar saja ternyata senjata itu masih berada di sana. Lantas dia pun langsung pergi ke kantor polisi dan mengajaknya ke TKP. Awalnya dia menolak karena sebenarnya kasus ini akan segera ditutup sekitar 2 bulan lagi. Tapi karena Kim Man Seok memaksa, akhirnya si polisi itu pun mau tidak mau harus mengikutinya. Dan sesampainya di sana, Kim Man Seok langsung menunjuk di mana lokasi pisau itu disimpan. Melihat hal itu, si polisi pun nampak terkejut dan langsung mengamankannya sebagai petunjuk dan barang bukti. Bukan hanya itu, Kim Man Seok juga memberitahukan bagaimana wajah si pelaku secara detail dengan alasan bahwa dia melihatnya di dalam mimpi saat memainkan perannya di dalam film sebagai korban. Sehingga mereka pun berasumsi bahwa mungkin saja roh-roh si korban datang untuk membantu polisi dalam memecahkan kasus ini. Dan setelah sketsa wajahnya berhasil dibuat, alangkah terkejutnya mereka bahwa ternyata wajah itu adalah orang pertama yang mereka curigai. Lantas mereka pun langsung mengerahkan sejumlah pasukan untuk menangkapnya. Kim Man Seok pun keluar dari kantor tersebut sambil memikirkan apa sebenarnya yang dia harapkan sampai membuatnya bertindak sejauh ini. Di tengah-tengah kegelisahannya itu, tiba-tiba dia melihat 2 orang yang nampak tak asing di matanya. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata mereka adalah ibu dan anak si korban yang sempat ia kunjungi di dalam dunia adegan. Mereka nampak lega karena orang yang membunuh suami dan ayahnya sudah berhasil ditangkap. Sehingga dengan begitu mereka berharap bahwa roh si korban bisa tenang di alam sana. Keesokan paginya, dia mendapat telepon panggilan tak terjawab sebanyak 4 kali. Telepon itu kembali berdering dan ternyata nomor tersebut adalah nomor dari kantor polisi. Dia mengabarkan bahwa dirinya harus mengkonfirmasi identitas dari si informan yang tak lain dan tak bukan adalah Kim Man Seok itu sendiri. Hal ini disebabkan karena para wartawan di televisi menggila. Mereka menuntut untuk memberitahukan siapa informannya. Bahkan mereka sampai memberi name tag di kalung kucing dengan tujuan menyindir polisi supaya informannya bisa dikenali. Tapi Kim Man Seok tak peduli. Dia kekeh untuk tidak membocorkan identitasnya. Dan akhirnya pihak kepolisian pun hanya bisa bilang kepada wartawan itu bahwa si informan tersebut ada hubungannya dengan sebuah film yang sebentar lagi akan rilis, yaitu film Hunter of the Night atau Pemburu Malam Hari. Alhasil film itu pun menjadi booming dan mendapatkan 10 juta penonton dalam waktu yang sangat singkat. Kendati film itu menjadi populer, tetap saja si informan masih belum diketahui oleh publik. Pihak kepolisian pun berkata bahwa identitas informan akan tetap dirahasiakan. Hari-hari Kim Man Seok pun kembali normal dan si manajer berkata bahwa sudah ada 7 naskah yang sudah menantinya. Para sutradara nampak menggila berkat akting realistisnya itu. Tapi tiba-tiba Kim Man Seok mengamuk. Dia tidak ingin lagi mengambil peran sebagai orang yang akan mati. Kaget dengan hal itu, si manajernya pun berusaha menenangkannya dengan mengalihkan topik tersebut dan bilang bahwa hari ini dirinya akan diwawancara oleh seorang wartawan yang memaksa ingin bertemu dengan dirinya.